Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ber- Ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 9. How are you students? I hope you are always in a good condition. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita masuk ke chapter 2. Nah, apa isi dari chapter 2 kali ini? Nah, dalam chapter 2 kita akan tetap belajar expression atau ungkapan yang digunakan dalam conversation. Nah, expression yang akan kita pelajari adalah asking and giving suggestion, agreement and disagreement. Lalu di bagian yang kedua kita akan belajar in order to and so that. Jadi dalam chapter 2 ini nanti saya pisah jadi dua part. Part pertama atau part 1, we will learn about asking and giving suggestion, agreement and disagreement. Nah, apa itu asking and giving suggestion? Iya, betul. Asking artinya meminta, giving artinya memberi. Suggestion adalah saran. Jadi asking and giving itu meminta dan memberikan saran. Lalu dilanjut direspon dengan agreement and disagreement. Setuju atau tidak setuju. Okay, before we going to the expression of asking and giving suggestion, agreement and disagreement, now study the conversation below. Read the conversation below and answer the following question. Kita pelajari dulu conversation yang ada di bawah ini. This is the final year of our junior high school. Yes. What extracurricular activities should we join? I think we should join music extracurricular activity. I disagree with you. As you said earlier, this is our final year, so we must find the extracurricular activity that support us for final exam. What should we do then? Why don't we join English and Science club instead of music club? Those extracurricular can improve our knowledge for our final exam. Well, that's a good idea. I agree with you. Nah, percakapan itu ada beberapa ekspresi yang digunakan. Ada yang bergaris miring, ada yang tebal, ada yang di garis bawah. Itu adalah gambaran penggunaan expression of asking and giving suggestion, agreement and disagreement. Apa sih yang sedang Ahmad dan Rizal bicarakan? Yo, coba kalian pahami. Kalian telaah conversation-nya supaya kalian bisa memahami. Nah, kalau kesulitan kalian bisa menggunakan dictionary kalian ya. Kalian pasti tahu kan Ahmad dan Rizal membicarakan apa? Iya, betul sekali. Mereka membicarakan tentang kelas 9. Mereka adalah kelas 9 yang bingung memilih ekstrakurikuler apa yang akan mereka ikuti. Now, answer the question below. What are the expression in italics used for? Nah, kalian jawab ekspresi yang tertulis dengan tulisan miring itu digunakan untuk apa? Ada what extracurricular activities should we join? Ada what would we do then? What should we do then? What should we do then artinya apa yang seharusnya kita lakukan. Berarti itu ungkapan untuk iya betul, untuk asking for suggestion atau meminta pendapat atau saran. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. What are the expressions in bold used for? Berarti ekspresi yang bercetak tebal digunakan untuk apa? Nah, kita lihat ekspresi yang bercetak tebal. We should join music extracurricular activity. Why don't we join English and Science club instead of music club? Oh, ada we should, kita seharusnya. Why don't, kenapa tidak?
Berarti itu adalah expression yang digunakan untuk, iya betul sekali, untuk giving suggestion or memberikan saran. Next, number 3. What do you say to express agreement? Nah, kalau mau mengucapkan setuju, bagaimana yang akan kalian lakukan atau apa yang kalian katakan? Ya, seperti katanya Ahmad di bawah, di percakapan yang bagian bawah. Well, that's a good idea. I agree with you. Nice. Next, number 4. What do you say to express disagreement? Nah, seperti perkataan Rizal di bagian tengah conversation itu ada ucapan I disagree with you. Nah, betul sekali. Now, how to ask suggestion? Bagaimana cara kita meminta saran kepada orang lain? Nah, kalian bisa menggunakan beberapa expression di bawah ini. Saran saya dalam mempelajari expression atau ungkapan dalam bahasa Inggris, kamu itu boleh tahu semuanya, tapi untuk supaya lancar dalam pelajari expressionnya, hafalkan beberapa saja yang akan sering kalian gunakan di pelajaran bahasa Inggris kalian atau di kehidupan sehari-hari kalian juga boleh. You can ask suggestion by using expression below. Nah, kalau mau meminta saran bisa menggunakan beberapa expression yang ada di bawah ini. What should I do? What should we do? Nah, artinya apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan. If you were me, what would you do? Jika kamu adalah saya, apa yang akan kau lakukan? What do you suggest? Apa saranmu? What is your advice? Apa nasihatmu? Please give me your advice. Mohon berikan saya nasihatmu. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya beberapa saran? Etc. atau dan lain-lain. Next, kalau sudah bisa ask suggestion, now how to give suggestion. How to give suggestion atau bagaimana cara meminta pendapat atau saran. There are some patterns to make expression of giving suggestion. So, to make expression of giving suggestion itu ada patternnya atau ada formula atau cara-caranya. Ada 6 sebenarnya, 6 patterns you can use to express giving of suggestion. The first one, using what about plus verb ing. Thing itu verb ing. For the example, what about going to library this afternoon? Bagaimana tentang pergi ke perpustakaan siang ini? What about studying together? Bagaimana tentang belajar bersama? Itu menggunakan what about. Next, using how about. How about and what about have a same meaning. Maksudnya sama. Jadi patternnya pun juga sama. Using verb ing. How about going to library this afternoon? How about studying together? Yang number 3, using what if and how if. What if itu artinya bagaimana jika. Patternnya what if plus subject plus verb 1. Jadi tidak menggunakan verb ing lagi. For the example, kita rubah yang kalimat atasnya menggunakan what if. What if you go to library this afternoon? So, tidak menggunakan going lagi, tapi di sebelumnya go itu ada subjeknya, yaitu subjeknya you. What if you go to library this afternoon? What if we study together? Next, using how if. Sama saja dengan yang what if, menggunakan subject plus verb 1. How if you go to library this afternoon?
How if we study together? Nah, artinya kalau how if sama what if itu bagaimana jika. Bagaimana jika kamu pergi ke perpustakaan siang ini? Bagaimana jika kita belajar bersama? Next, using why don't plus subject plus verb one. Nah, menggunakan why don't yang artinya kenapa tidak. Why don't you go to library this afternoon? Why don't we study together? Nah, kenapa tidak kamu pergi ke perpustakaan siang ini? Kenapa tidak kita belajar bersama? The last but not least, using should. Susunannya adalah atau patternnya adalah subject plus should plus verb one. Jadi kalau yang number 1 until number 5 itu kalimat expression of giving suggestion using question, but in number 6 kita menggunakan kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Kalau nomor 1 sampai nomor 5 itu kan pertanyaan, kalau nomor 6 adalah pernyataan using should yang artinya seharusnya. You should go to library this afternoon. We should study together. Nah, kamu seharusnya pergi ke perpustakaan siang ini. Kita seharusnya belajar bersama. Nah, 1 sampai 6 itu adalah pattern yang bisa kamu gunakan untuk make expression of giving suggestion. Harus tahu semuanya, tapi kalian hafalkan beberapa saja yang akan kalian gunakan dalam pelajaran bahasa Inggris atau akan kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Next, how to make example of making expression for giving suggestion. Nah, bagaimana caranya membuat ekspresi meminta saran menggunakan kalimat tadi. For the example, we have a situation. I am having headache now. What should I do? Ada temanmu bertanya. Dia bertanya, saya sedang pusing. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, as a friend, you give suggestion. Kamu memberikan saran. Bisa minum obat atau bisa pergi ke dokter atau bertemu sama dokter. Ini contohnya bertemu dengan dokter. What about meeting with the doctor now? Menggunakan what about verb ing. How about meeting with the doctor now? Menggunakan how about plus verb ing. What if you meet the doctor now? Menggunakan what if subject plus verb one. How if you meet the doctor now? Menggunakan how if plus subject plus verb one. Why don't you meet the doctor now? Menggunakan why don't plus subject plus verb one. You should meet the doctor now. Menggunakan subject plus should plus verb one. Nah, itu semua artinya sama, menyarankan untuk bertemu dengan dokter sekarang. Nah, tapi menggunakan 6 pattern yang berbeda. Now, your change, giliran kalian. Coba kalian respon this situation. Kalian merespon situasi di bawah ini menggunakan expression for giving suggestion yang sudah kalian pelajari tadi. Situasinya adalah we will have holiday next Saturday. What should we do? Nah, kalian akan mempunyai liburan di Sabtu yang akan datang. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Nah, kalian buat menggunakan what about, how about, what if, how if, why don't, we should or you should. Oke, bisa ya? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Oke, untuk selanjutnya, kalau kita mendapatkan saran, bagaimana kita merespon saran dari teman kita? Ya, tentunya pertama-tama kita berterima kasih karena diberikan saran. But tidak semua saran kita setujui. Nah, untuk merespon saran itu bisa menggunakan agreement and disagreement atau
setuju dan tidak setuju. If you agree with someone's suggestion, you can say, I agree with you. I think so. You are right. I could not agree with you more. That's right. That's a good idea. I feel the same way with you. Exactly. Absolutely. I am in line with you. Nah, kalian bisa memilih beberapa ekspresi yang akan kalian kuasai atau kalian hafalkan. Tidak apa-apa untuk tidak menghafalkan 10-10-nya. Yang penting kalian tahu. Nah, kalian pilih beberapa saja, 4 atau minimal 5 yang kalian gunakan to express agreement. Ya, jadi kalian pilih beberapa saja, tidak perlu hafal semua, tapi hafal 5 sudah bagus karena yang kita gunakan paling ya cuma satu untuk menyatakan setuju. Nah, tapi kalian hafalkan 5 itu biar apa? Biar punya variasi to say agreement. Next. If you disagree with someone's suggestion, you can say, nah, kalau kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain, kalian dapat berkata, I disagree with you. I don't agree with you. I don't think so. I could not agree with you less. I'm not sure about that. That's not what I think. I'm afraid I disagree. I beg to differ. No way. I totally disagree. I'd say the exact opposite. Nah, nomor 1 sampai nomor 11 itu ekspresi yang menunjukkan kalau tidak setuju atau disagreement. Kalian bisa menggunakan salah satu dari 11 ekspresi itu untuk menyatakan kalau kalian disagree with someone suggestion. For now, you have to make conversation atau you have to make short conversation based on situation using giving suggestion and agreement or disagreement. Nah, kalian buat percakapan pendek 2 orang saja yang merespon situasi menggunakan percakapan itu menggunakan expression giving suggestion, memberikan saran, dan agreement or disagreement, setuju atau tidak setuju berdasarkan situasinya. Number 1, as example, sebagai contoh, your friend asks you to join a study group in the evening. You disagree because nobody can drive you there. Temanmu memintamu untuk join atau bergabung ke belajar kelompok pada petang nanti. You disagree, kamu tidak setuju because karena nobody can drive you there, karena tidak ada yang mengantarmu ke sana. Contohnya berarti seperti ini. Why don't you join a study group with me in this evening? Nah, saya pakai why don't. Kalian bisa juga pakai what if. Misalnya, what if you join a study group with me in this evening? Atau bisa pakai what about. What about joining a study group with me in this evening? Atau bisa pakai should. You should join a study group with me in this evening. Tapi yang saya gunakan di sini why don't. Jawabannya karena you disagree, jawabannya berarti I am sorry. You-nya jadi I kan? I am sorry I disagree with you because nobody can drive me there. Nah, itu kalian contohnya kan saya pakai why don't. Nah, kalian rubah aja, bisa pakai what about, bisa pakai how about, bisa pakai what if, bisa pakai how if, or pakai should. Nah, contohnya kayak tadi, what about joining, how about joining. Nah, itu kan bisa dirubah-rubah. Nah, next, number 2, situasinya your friend gives you a suggestion to join him to go hiking next Sunday and you agree with him. Temanmu memberikan saran
untuk bergabung dengannya pergi hiking minggu depan dan kamu setuju. Nah, itu situasinya. Make short conversation ya. Next, number 3. Mother asks you to continue your study to senior high school in your hometown. Ibumu memintamu untuk melanjutkan sekolah di SMA yang ada di kotamu. But you disagree, tapi kamu tidak setuju because you want to continue your study, karena kamu ingin melanjutkan sekolahmu at the best senior high school in another town, di SMA favorit di kota yang lain. Number 4, your friend offer you to stay a night at her house. Temanmu menawarimu untuk bermalam di rumahnya, but you disagree because kamu tidak setuju karena you have to go, kamu harus pergi to your grandparents' house early in the morning, ke rumah kakek nenekmu pagi-pagi sekali. Number 5, terakhir, you suggest that your friend should see the oculist. Kamu menyarankan temanmu harus bertemu dengan dokter mata, as your friend often can read the words, karena temanmu sering tidak bisa membaca tulisan on the whiteboard yang ada di papan tulis, and your friends agrees with you, dan temanmu setuju dengan kamu. Nah, ini dia untuk pertemuan pembelajaran chapter 2 part 1. Nah, sudah semua kalian pahami, terus nanti kalian buat short conversationnya based on situation seperti contohnya yang sudah saya contohkan di atas ya. Selamat belajar, semoga sehat selalu, tetap dijaga kesehatannya, stay safe, stay clean, jaga kebersihan juga, selalu gunakan protokol kesehatan untuk bisa terhindar dari penyakit yang ada pada pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir and we can meet again in school. Nah, kita bisa ketemu di sekolah ya. Nah, tugasnya seperti biasa dikerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan di penugasan KI 3. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next meeting. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.